itu mereka tidak dapat memberi sumbangan yang sangat bermakna kepada ummah. Keenam, yang terakhir, sejumlah besar warga akademik kurang berkeyakinan terhadap misi ini. Buku teks barat khususnya untuk sains sosial dan sains kemanusiaan dan masih banyak lagi masih digunakan di kampus-kampus. Padahal dengan arus globalisasi yang amat kuat yang menyebarkan pemahaman sekularisme, hedonisme, materialisme, di samping pemahaman Islam teroris yang mengancam ummah, Islamisasi sains atau ilmu pengetahuan dan Islamisasi kampus atau pendidikan sungguh menjadi sangat perlu. Bioteknologi dan ancaman kemanusiaan. Untuk tujuan pemuliaan manusia, bioteknologi di bidang kesehatan yang kemudian disebut biomedis telah sampai pada keberhasilan menciptakan sel buatan meskipun sel manusia secara alamiah terbentuk dengan sendirinya atau melalui proses perkawinan. Sederhananya, tubuh akan memperbaiki sendiri kulit yang lecet atau terkelupas, daging yang tersayat, dan luka-luka lainnya. Adapun manfaat dari sel buatan menurut Hasan Basri Jumin dalam Sains dan Teknologi dalam Islam, halaman 35, dikabarkan beberapa organisme dapat hidup dari sel buatan ini, yang berarti dimungkinkan kelak dapat bermanfaat mengobati penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rusaknya aktivitas kimiawi sel sebagai akibat dari rusaknya komponen sel, misalnya DNA atau protein sel. Dengan ini maka penderita penyakit genetik akan dapat diobati seperti halnya Lou Gehrig atau ALS, diabetes tipe 1, stroke, dan Parkinson. Hasan Basri Jumin mengatakan bahwa beberapa pakar mengidentifikasi penerapan sel-sel ini akan bermanfaat pula pada penderita kanker dan penyakit lainnya yang disebabkan oleh kerusakan sel. Apabila hasilnya berjalan baik, maka akan ada harapan juga bagi penderita AIDS atau kehilangan kekebalan tubuh akibat diserang oleh HIV. Ada jutaan orang menderita AIDS yang disebabkan yang sebagiannya bukan pelaku perilaku penyimpangan seksual, adalah korban penularan, kelak dapat disembuhkan. Seperti halnya bayi yang dilahirkan dari ibu yang menderita AIDS, termasuk ibu yang menderita AIDS karena tertular karena perilaku seksual menyimpang pasangannya. Keberhasilan lain di bidang biomedis adalah rekayasa genetika berupa transplantasi dan cloning. Rekayasa genetika merupakan proses merangkai dan merakit kembali organisme hidup untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan penampilannya untuk kepentingan manusia. Rekayasa genetika adalah perkembangan terkini di bidang kesehatan dan kedokteran manusia yang bermula dari serangkaian penelitian rekayasa genetika bakteri fungsi hewan tingkat rendah, hewan tingkat tinggi, hingga rekayasa genetika terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan yang telah mencapai kemajuan sebagai ilmu yang aplikatif dan dikembangkan dalam ilmu pangan, kedokteran hewan, pertanian, peternakan, dan perikanan, serta teknik lingkungan. Proses rekayasa genetika dengan percobaan pada hewan dan tumbuh-tumbuhan yang diletakkan pada tabung reaksi telah berhasil dikembangkan sesuai dengan kemauan dan permintaan manusia, seperti pemilihan seks anakan hewan, cloning, interferasi genetik, dan lainnya. Pernah tahu jagung yang di antara biji-bijinya yang kuning terselip warna ungu, merah, marun, sampai abu-abu kehitaman secara tidak beraturan? Percis itu adalah jagung hasil rekayasa genetik. Tidak sesempurna jagung rekayasa Allah, atau paling tidak adalah turunan dari bibit jagung hasil rekayasa genetik. Hasil rekayasa genetik pada jagung memang tidak semuanya teridentifikasi dari biji-bijiannya yang berwarna. Ada juga yang berwarna kuning polos, tetapi pada umumnya bijian jagung yang berwarna memperlihatkan hasil rekayasa genetik. Hal ini merupakan perkembangan sel yang abnormal. Terkait rekayasa genetik di bidang bioteknologi ini, Profesor Dr. Insinyur Haji A.M. Saifuddin menghadiahkan pengetahuannya kepada penulis. Penjelasannya begini: semua produksi jagung di Argentina adalah hasil genetic modified organism atau GMO atau disebut rekayasa genetik. Maksud utamanya adalah tercapainya peningkatan produksi untuk ekspor. Sedang diteliti bahaya yang mengancam konsumen jagung GMO, manusia atau ternak, sebagai akibat dari modifikasi genetik. Riset GMO tanaman pangan di Amerika Serikat, Minnesota,
telah memakan biaya besar untuk maksud menjamin suplai pangan dunia. AM Prof. penerjemah penulis pernah mendapat kesempatan tinjau GMO tanaman di Minnesota tahun 1999. Hasil riset GMO ini dirahasiakan agar tidak bocor dan dimanfaatkan oleh negara-negara lain secara tidak bertanggung jawab. Begitu juga riset GMO terhadap ternak cloning yang tujuannya untuk meningkatkan produktivitas, semuanya masih dirahasiakan. Mungkinkah akan ada riset manusia untuk menghasilkan bibit unggul manusia high yielding variety? Amat boleh jadi mungkin peran ilmuwan muslim belum menyentuhnya dan belum ada fatwa kebolehan riset GMO untuk tujuan menemukan bibit unggul dan meningkatkan produksi. Terkait rekayasa genetik khususnya cloning, diketahui gagasan kontroversial pernah dilontarkan oleh Josh Cibelli di mana ia mencoba mengcloning dirinya 1995 dengan menyisipkan inti selnya ke dalam sel sapi. Hasil sisipan tersebut berhasil mengalami cell division atau perkembangan sel. Melalui rekayasa ini disebutkan bahwa ternyata ada 32 sel embrio sapi berhasil terfusi dengan sel manusia. Namun gagasan ini ditentang sepenuhnya para ahli, sehingga kemudian dihancurkan sebelum menjadi anak. Hal ini sempat dirahasiakan dari pemberitaan pers. Bayangkan jika percobaan ini tidak dihentikan, bisa jadi akan terlahir manusia baru dari rahim sapi, atau terlahir berupa sapi dengan kepala manusia, atau sapi yang dapat berdiri dengan 2 kaki, atau manusia yang tidak sempurna. Na'udzubillah min dzalik. Namun percobaan cloning khususnya untuk pemurnian dan peningkatan kualitas sapi serta percepatan kelahiran anak sapi terus berlanjut dan diasep dunia teknologi kehewanan. Sudah banyak anak-anak sapi yang merupakan anak hasil cloning dimanfaatkan oleh manusia. Kita tidak pernah tahu apakah kita pernah mengonsumsinya, sedangkan produk daging import dengan segala variannya banyak pula masuk ke Indonesia dan negara-negara lain. Efek sampingnya, Allahu a'lam. Di bidang biomedis ada aturan etika dan ketetapan hukum positif bahwa pemakaian organ manusia sebagai objek penelitian adalah bertentangan dengan hak asasi manusia. Tidak diperbolehkan, terlarang dikembangkan. Namun terkait hal ini, penulis memperoleh informasi tentang adanya satu laboratorium yang tetap diperbolehkan melakukan percobaan cloning yang terbatas pada embrio manusia. Laboratorium itu diizinkan melakukan percobaan di bawah pengawasan House of Lords di Inggris. Menurut Kaplan, Direktur Center of Bioethics dan Asas Etika Islam dari University of Minnesota, cloning pada embrio manusia dapat dipandang sebagai appropriate medical treatment atau perawatan medis yang tepat atau sesuai. Misalnya untuk penindakan perkara infertil yang disebabkan oleh semoterapi atau zat toksik lainnya. Tetapi persoalannya, prosedur tersebut dengan memotong sel embrio kemungkinan akan membunuh embrio tersebut. Dan tentu ada praktik-praktik membuang embrio yang tidak sempurna karena sifatnya percobaan. Prosedur ini secara prinsip telah melanggar hak untuk hidup yang berarti pembunuhan. Solzhan Sofowan, Cloning dan Rekayasa Reproduksi dalam Jurnal Tarjih edisi kedua Desember 1997 halaman 24. Paling tidak ada 2 tujuan utama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk dalam bidang biomedis tentunya, yaitu curiosity dan eugenik. Curiosity dimaksud untuk memenuhi rasa ingin tahu manusia, baik untuk memahami alam semesta, memahami manusia, dan untuk menghayati kekuasaan dan keesaan Allah. Sedangkan tujuan eugenik manusia, jika ini benar-benar diwujudkan, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah timbulnya dampak negatif yang jauh lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya. Ingat, percobaan tidak selalu menunjukkan keberhasilan. Percobaan pada dasarnya adalah menjajaki kemungkinan hasil dari perkembangan percobaan itu sendiri. Bayangkan jika percobaan cloning pada manusia melahirkan sekian banyak manusia yang berbeda, tidak sempurna dan menderita sepanjang hidupnya. Mereka kemudian hidup di sekitar kita. Bisa jadi ketidaksempurnaannya berupa unsur fisik, bisa jadi unsur mental.
terbayang kelak ada manusia buas dengan naluri pembunuh. Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang biomedis di satu sisi mempunyai dampak positif namun tidak menutup kemungkinan di sisi lain berdampak negatif. Istilahnya akan lebih banyak madaratnya dibandingkan manfaatnya. Itu sebab UNESCO pada tanggal 1 Januari 2003 menyatakan secara resmi larangan pengkloningan terhadap manusia dan meminta kepada negara-negara di dunia untuk segera pula melarang proses ini dimanapun tempatnya. Orto A. Saifuddin dalam jurnal berjudul Cloning manusia dalam perspektif sains dan syariah mengatakan bahwa Matsura dalam posisi sebagai direktur UNESCO ketika itu mengatakan bahwa dalam keadaan terdesak dapat memberikan persetujuan internasional untuk menghukum siapapun yang melakukan tindak pengkloningan manusia. Dalam argumentasinya, Matsura berargumentasi mengatakan tidak akan ada kemajuan kemanusiaan di dunia apabila ilmu, sains, dan teknologi dikembangkan tanpa menghadirkan etika moral di dalamnya. Namun teknik-teknik rekayasa manusia rupanya terus berkembang sedemikian dengan ketertutupan publikasi. Kita kemudian baru terperangah ketika pemberitaan mengabarkan keberhasilan dalam rekayasa genetika dan rekayasa reproduksi. Salah satunya adalah cloning dalam bentuk transplantasi organ tubuh. Terkait dengan diskursus masalah cloning, meskipun pada mulanya teknologi biomedis ini hanya menyentuh ranah pengetahuan ilmiah belaka. Sebagai proses eksplorasi ilmiah, tapi secara langsung ataupun tidak langsung, pengkloningan ini dapat mengacak-ngacak tumpuan dan petunjuk agama serta etika secara menyeluruh. Kita tidak sedang berada di zaman Yunani klasik di mana sains tidak terikat pada apapun atau di zaman rasionalisme di Eropa di mana sains tidak dapat dikontrol oleh agama. Sebelum jauh, mari memahami apa yang disebut cloning dan transplantasi dan bagaimana pandangan Islam terhadap hal ini. Cloning, menurut National Museum Scotland, cloning manusia merupakan teknologi nuklir yang mana inti sel dari telur diganti dengan inti sel somatik. Sel telur yang berpotensi berkembang menjadi embrio digabung dengan inti sel yang memiliki karakter yang diinginkan dari individu. Dengan demikian, kemungkinannya adalah manusia yang lahir dengan genetis yang sesuai dengan keinginannya karena sesuai dengan individu asal inti sel tersebut. Dengan narasi di atas dapat disimpulkan bahwa pengkloningan manusia lebih menyerupai penggandaan manusia. Sementara Al-Quran mengungkap proses invensi manusia ke dalam 4 golongan, yaitu pertama, manusia diciptakan tanpa memiliki ayah dan ibu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kedua, manusia yang diciptakan dari laki-laki tanpa ibu, yaitu Ibunda Hawa alaihassalam. Ketika manusia yang diciptakan Allah dari seorang ibu tanpa memiliki ayah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan keempat adalah penciptaan manusia pada umumnya melalui pernikahan laki-laki dengan perempuan. Pengkloningan manusia ini tidak termasuk dalam 4 penggolongan di atas, dan pasti bahwa teknologi cloning tidak bisa dikategorikan sebagai penciptaan, karena kelak akan muncul istilah manusia menciptakan manusia. Adapun cloning organ tubuh manusia untuk mengganti organ tubuh manusia lain yang rusak seperti ginjal, hati, jantung, darah, dan sebagainya merupakan penggandaan rekayasa biomedis. Apapun itu, teknologi cloning harus disikapi secara serius oleh kalangan agamawan karena pengaplikasian cloning ini akan mengganggu stabilitas dan kemuliaan cita-cita sebuah pernikahan dalam agama Islam. Sangat dikhawatirkan jika dibiarkan berlanjut, cara cloning pada dekade yang akan datang akan masuk juga kepada tahap perkembangbiakan manusia, lebih tepatnya penggandaan manusia untuk melanjutkan regenerasi tanpa melalui lembaga perkawinan. Hasan Basri Jumin dalam Sains dan Teknologi dalam Islam halaman 78 mengatakan cloning dengan mengambil inti sel somatik dan digabungkan dengan sel telur wanita yang telah dihilangkan intinya dengan elektrofusion atau dengan polyethylene glycol PEG jelas haram karena akan menghilangkan garis keturunan.
Padahal Islam menjaga garis keturunan. Apabila garis keturunan hilang, maka akan hilang pula undang-undang syara' yang menyertainya. Misalnya undang-undang tentang perkawinan, nasab, nafkah, waris, hak dan kewajiban antara ayah dan anak dan hubungan kemuhriman. Allah telah mewanti-wanti terkait fitrah manusia, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah di atas fitrah Allah yang tetap menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Menurut fitrah manusia telah diciptakan dengan sedemikian rupa dan sempurna mungkin sehingga menjadikan agama sebagai fitrahnya. Serta baca bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak dapat diganti. Kata tidaklah pada tulisan aslinya memiliki arti bahwasanya individu tidak dapat menjauh dan menghindar dari fitrah atau substansi dasar manusia tersebut. Dilihat dari sisi pemeliharaan agama, pengkoloningan ibarat menandingi Allah. Sebab dipandang dari sudut teologis, proses penciptaan manusia merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Intervensi manusia di ke wilayah ini dipastikan menimbulkan kontroversi akut. Melaksanakan pengkoloningan terhadap manusia artinya sama dengan menghendaki manusia menempuh zona kontrol atau otoritas Allah Subhanahu wa taala. Ujar Nasaruddin Umar pandangan Islam terhadap cloning manusia. Kompas Jakarta 21 April 2002 halaman 10. Jika cloning manusia dilaksanakan, ini akan mengacak-ngacak hukum pernikahan, warisan, mahram dan sejenisnya ditentukan berdasarkan keturunan. Karenanya telah diputuskan dalam seminar hukum dan ilmiah yang diadakan di Jordan bahwa penggunaan bahan genetik manusia hanya diperbolehkan dalam studi medis untuk mengobati dan mencegah penyakit. Sedangkan cloning reproduksi termasuk bank sperma yang diaccept oleh orang yang mendonorkan sperma dan perempuan yang menghendaki anak tanpa hubungan seksual dalam tali perkawinan harus dilarang dengan alasan apapun karena ia meruntuhkan lembaga perkawinan, menimbulkan gangguan genetik, mempromosikan perzinahan, lesbian dan tindakan homoseksual. Jadi demikianlah tanpa agama, sains atau ilmu pengetahuan dapat berkembang dan mencapai kemajuannya sedemikian rupa. Tetapi tanpa integrasi dengan agama, perkembangan sains tidak akan dapat dikontrol. Ia dapat menabrak sisi-sisi kemanusiaan, moral, etik dan mencoba menandingi hak prerogatif Allah. Ini sama artinya dengan menjerumuskan manusia pada kehancuran yang nyata. Telah banyak kisah manusia terdahulu yang meniadakan keberadaan dan kekuasaan Allah, menerima akibatnya. Transplantasi organ. Secara bahasa, transplantasi ialah pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain, seperti menutup luka yang tidak berkulit dengan jaringan kulit dari bagian tubuh yang lain. Secara istilah, transplantasi merupakan suatu pekerjaan medis untuk memindahkan salah satu organ tubuh manusia atau jaringan yang berasal dari tubuh seseorang atau sendiri dalam rangka pencegahan atau pengobatan untuk menggantikan organ tubuh yang tidak berfungsi atau rusak. Dewan Fiqih Amerika Utara berpendapat transplantasi organ asal dilakukan dengan baik dan niat yang baik, maka dianggap sebagai tindakan yang amal yang dihargai. Prinsipnya, yang dilarang adalah mentransplantasikan organ apapun dari hewan ke dalam tubuh manusia. Sekelompok ilmuwan dari Rosalind Institute Edinburgh University telah menghentikan proyek yang mencoba mengkloning babi untuk mengganti organ manusia yang rusak karena babi mengandung virus yang tidak diketahui. Para ilmuwan tersebut melarang mentransplantasikan organ babi ke dalam tubuh manusia atau mengambil keuntungan dari babi dengan cara apapun. Gulf Cooperation Council atau disingkat GCC yang para anggotanya meliputi para dokter ahli kesehatan, ahli hukum Islam, ahli fiqih dari sekumpulan beberapa negara Arab yaitu Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Arab Saudi menyusun National Organ Transplant Committee atau Komite Nasional Transplantasi Organ dan menerbitkan peraturan atau Komite Nasional Transplantasi Organ dan menerbitkan peraturan nomor 1045 tahun 2009 sebagaimana diungkap oleh Wahbah Zuhaili dalam Fiqh Islam wa Adillatuhu. Isinya sebagai berikut. A.
Membolehkan individu, poin A, membolehkan individu menjadi pendonor dengan syarat sehat secara mental dan fisik, usia harus di 21 ke atas, memiliki catatan organ yang mau didonasikan, serta tidak boleh membuat pendonor dalam keadaan bahaya. Poin B, pendonor organ yang dalam kondisi telah meninggal dunia dari jenazah tersebut bisa didonorkan seperti ginjal, paru, pankreas, dan jantung yang bertujuan sebagai penyelamat seseorang yang membutuhkan. Dengan ketentuan bahwa pendonor harus membuat surat pernyataan yang diperkuat dengan bukti hitam di atas putih, serta menghadirkan 2 orang perwalian sebagai saksi apabila mau membatalkan, maka hal tersebut juga dimaklumi. Poin C, individu diberi keleluasaan untuk mendonasikan 1 atau lebih dalam kondisi berbeda sebagai pemenuhan organ internasional. Adapun penjelasan Al-Quran sebagai berikut. Maka Allah merasakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia, dan kesungguhnya azab pada akhirat lebih besar kalau mereka mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 26. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 58. Hal tersebut adalah dalil yang sangat jelas untuk melarang seorang mengambil organ tubuh manusia dan mentransplantasikannya ke tubuh orang lain, walaupun bertujuan untuk pengobatan atau sejenisnya. Larangan transplantasi organ manusia juga diturunkan Allah sebelum ilmu manusia mencapainya. Iqbal dalam kritik nalar integrasi keilmuan berpendapat bahwa secara teoritis integrasi antara sains dan agama terlihat sederhana. Namun dalam praksis, memasuki 17 tahun belum terlihat tanda-tanda produk sains teknologi Islam. Bahkan universitas Islam pun dalam hal ini pada konteks pendidikan yang kajiannya masih bergelut dengan wacana keagamaan terdahulu, sedangkan IIS Arifuddin dalam integrasi sains dan agama serta implikasinya terhadap pendidikan Islam mengutip pendapat Al-Kailani, jika mencermati kajian-kajian pendidikan Islam yang ada, maka sebagian besar di antaranya tampak masih bercorak deskriptif, normatif, dan adoptif, serta masih dalam siluet West-centric atau sebaliknya Salaf-centric. Al-Kailani dalam hal ini menyadari perlunya menghilangkan dikotomisasi antara sains dan agama. Sudah saatnya menghendaki sebuah harmoni yang memiliki keunggulan antara sains dan jiwa spiritualitas agama. Dalam hal ini pendidikan merupakan salah satu wadah terbaik untuk tujuan tersebut, karena tolak ukur ke abad berikutnya yang lebih mumpuni adalah bidang pendidikan, di mana tujuan utama pendidikan adalah untuk mengembangkan budaya ilmu pengetahuan yang mengakar kuat dan mengalir deras di kehidupan masyarakat muslim kontemporer. Pendapat para ulama, Muktamar NU ke XXIX 1994 memberi pernyataan sebagai berikut. Transplantasi babi untuk mengganti organ sejenis atau lainnya pada manusia hukumnya tidak boleh, kecuali sangat diperlukan dan tidak ada yang lebih efektif maka boleh diberikan dispensasi hukum. Rujukan pendapat ini adalah pendapat An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Apabila seorang patah tulang, maka seyogyanya disambung dengan tulang yang suci. Tidak boleh menyambung dengan yang najis bila dapat memperoleh yang suci untuk menggantikannya. Bila menyambung dengan yang najis, maka dipertimbangkan. Jika diperlukan menyambungnya sementara yang suci tidak diperoleh untuk menggantikannya, maka dianggap berhalangan. Diperbolehkan. Tetapi kalau tidak dibutuhkan menyambungnya atau memperoleh yang suci untuk menggantikannya, maka berdosa dan wajib melepasnya bila tidak dikhawatirkan terjadinya bahaya. Pendapat Mufti Muhammad Syafi'i asal Pakistan yang diangkat oleh Abu Fadl Muhsin Ibrahim dalam fikih kesehatan mengatakan bahwasanya transplantasi organ tidak boleh dilakukan berdasarkan 3 asas, yaitu poin A, kefitrahan hidup seorang manusia. Poin B, tubuh manusia adalah amanat. Poin C, transplantasi juga dapat dimasukkan sebagai sikap yang menetapkan tubuh manusia sebagai objek material. Sedangkan Yusuf Qaradawi berpendapat transplantasi diperbolehkan selama organ tersebut bukan merupakan organ vital. Pendapat ini juga didukung oleh Lembaga Kajian Majelis Tarjih Muhammadiyah
dengan kesimpulan bahwa transplantasi dengan tujuan pengobatan apabila dilakukan dengan tidak membahayakan jiwa pasien, hukumnya mubah. Transplantasi organ dengan tujuan pengobatan cacat pada badan dimasukkan ke level darurat karena sangat diharapkan untuk tidak menimbulkan komplikasi jiwa, hukumnya boleh. Pada tanggal 8 Maret 2019, Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menerbitkan fatwa mengenai transplantasi organ. Salah satu putusannya adalah seseorang tidak boleh memberikan atau menjual organ kepada orang lain. Penjelasannya, organ tubuh bukan hak milik bukan hak milik. Penjelasannya, organ tubuh bukan hak milik. Oleh karena itu, mengambil mentransplantasi organ tubuh manusia tanpa adanya argumentasi yang jelas serta disesuaikan secara fikih, dalil hukumnya ialah haram. Diperbolehkan jika adanya ketentuan-ketentuan mendesak secara syar'i dan tidak adanya kemudaratan bagi pendonor di kemudian hari. Pada tahun 2018, ada 70 negara telah melarang cloning pada manusia karena bagaimanapun dalam Islam manusia tidak akan bisa menentang atau melampaui otoritas Allah Subhanahu wa taala sebagai yang Maha Pencipta. Benar bahwa manusia dapat mengembangkan iptek sedemikian rupa, namun sekalipun manusia dapat memanipulasi manusia melalui temuannya, semua ini tetap tidak mampu meniadakan keberadaan Allah. Pesan moral dari tulisan ini adalah perlunya mengintegrasikan ilmu dengan Islam. Fatwa ulama membimbing pada koridor mana yang boleh dan mana yang dilarang oleh agama. Tetapi pengintegrasian tersebut haruslah dengan kesadaran para ahli di bidangnya untuk memahami Al-Quran dan hadis. Sudah jelas bukan resiko pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sebagaimana yang dikembangkan di Barat akan berlangsung sangat liar tanpa difusikan dengan agama. Terkait perkembangan bioteknologi ke depan, critical point untuk para saintis muslim hendaknya mampu bersuara untuk menyampaikan format idealistik kemajuan ilmu pengetahuan yang terfusi dengan Islam untuk mencegah lahirnya generasi manusia sombong karena ilmunya dan generasi ateistis. Era disrupsi dan tantangan ilmu pengetahuan. Didorong oleh globalisasi, pada akhirnya kita memasuki era disrupsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata disrupsi berarti hal terjabut dari akarnya. Fenomena disrupsi atau disruption merupakan situasi pergerakan sesuatu tak lagi linear. Perubahan besar dan mendasar terjadi hampir di setiap bidang kehidupan, bahkan mempengaruhi cara manusia hidup dan cara menikmati kehidupan, yang sama sekali berbeda dengan era-era sebelumnya. Menurut Renaud Casali, disrupsi adalah inovasi. Inilah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara yang baru. Disrupsi berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. Disrupsi menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital, yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien juga lebih bermanfaat. Perubahan-perubahan atau inovasi dalam era disrupsi dikatakan akan berlangsung demikian cepat. Dan teknologi informasi merupakan basis yang mendasari perubahan kehidupan manusia itu. Ilustrasi paling ringan untuk menggambarkan era disrupsi dari segi waktu adalah ibarat orang yang menunggu pertimbangan atau putusan karena keterhubungan dengan pihak lain. Ia tak akan sanggup berlama-lama hingga datangnya keputusan. Ia akan pergi dengan mengambil pertimbangan sendiri berbahan sekumpulan informasi sekunder yang datang padanya. Hal ini menunjukkan kebutuhan orang untuk bergerak cepat tapi sekaligus bisa menunjukkan ketergesaan. Karena hakikatnya ia tercabut dari akarnya, era disrupsi memiliki beberapa ciri secara meyakinkan yang disingkat FUCA. FUCA, yaitu volatility, perubahan yang masif, cepat dengan pola yang sulit tertebak. Uncertainly, perubahan yang cepat menyebabkan ketidakpastian. Complexity, terjadinya kompleksitas hubungan antara faktor penyebab perubahan dan ambiguity, kurang jelasan arah perubahan yang menyebabkan ambiguitas. Memasuki era disrupsi, Barat dikenal sangat atraktif, antisipatif, menyikapinya dengan membuat berbagai fasilitas kehidupan yang memudahkan dan yang
bersifat memudahkan proses. Namun di luar itu, menimbulkan efek keberagaman yang semakin ditinggalkan dan mengarah kepada agnostik. Demikian pula dengan negara-negara di wilayah Asia Timur seperti Cina, Jepang, dan Korea. Tetapi persoalan menjauhnya warga negara dari agama ini tidak menjadi keresahan nasional di negara-negara tersebut kecuali dirasakan oleh sebagian kecil saja warga yang masih memiliki religion dan beliefs. Mereka lebih resah pada ketertinggalan sains dan teknologi atau salah membaca tuntutan peradaban. Mereka sudah berpikir bukan untuk 9-10 tahun ke depan, tapi pada sebuah zaman di mana bumi bukan lagi di tempat ideal untuk ditinggali. Percaya atau tidak, dari karya fiksi ilmiah, science fiction, produk sinematografi, warga dunia menggambarkan sketsa keresahan itu. Ada film berjudul Ad Astra 2019 yang bercerita tentang astronot yang melakukan perjalanan ke tepi luar tata surya dan mengungkap misteri yang mengancam kelangsungan hidup planet bumi. Dalam perjalanannya mengungkap rahasia yang membuat kita bertanya ulang perihal keberadaan manusia dan peran kita di alam semesta. Film Wandering Earth 2019 dalam fiksi ilmiah Tiongkok yang mengisahkan kondisi matahari yang semakin memburuk sehingga bumi pun diprediksi akan ditelan matahari yang sudah menggembung. Masih banyak film lainnya seperti The Midnight Sky 2020, Space Sweeper 2021, Moonfall 2022 yang mengisahkan kekuatan misterius yang secara tiba-tiba mendorong orbit bulan mendekati bumi. Film 65 2022, Like Year 2022, Apollo 13 2022, First Man 2018, juga The Cloverfield Paradox 2018 yang mengisahkan bumi yang mengalami kondisi yang sangat mengkhawatirkan akibat pemanasan global. Membaca narasi dari film-film tersebut, tampak tergambar perspektif kehidupan yang didominasi akal pikiran sebagaimana science fiction. Fantasi mereka hebat, tetapi kehebatan itu juga sekaligus memperlihatkan keprihatinan. Mereka mengetahui ada kekuatan besar di alam semesta, namun justru digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan dan mengancam, dan tidak membangun kesadaran yang tentang adanya yang maha pencipta dan maha kuasa. Dalam era disrupsi, perubahan memang dimungkinkan tidak terjadi secara bertahap seperti orang meniti tangga. Rektor Universitas Negeri Semarang, Profesor Dr. Fatur Rosman, Magister Hukum MHum, mengatakan perubahan pada era disrupsi lebih menyerupai ledakan gunung berapi yang meluluhlantahkan ekosistem lama dan menggantinya dengan ekosistem baru yang sama sekali berbeda, sehingga setiap ledakan memberi peluang sekaligus tantangan yang berbeda. Hal ini berlaku dalam dinamisasi lembaga, organisasi, perusahaan perguruan tinggi, termasuk institusi negara. Institusi bisnis adalah korban yang terdampak paling cepat. Puluhan perusahaan besar yang mapan tumbang dalam waktu singkat akibat muncul pesaing baru yang tak diramalkan sebelumnya. Siemens, Sony Ericsson, Motorola, Nokia, Philips, BlackBerry adalah contoh-contoh perusahaan pelopor alat komunikasi canggih skala dunia yang kini terpapar setelah kepeloporannya digantikan oleh boomingnya produk smartphone, produksi Cina dan Korea. Artinya, kepeloporan teknologi barat dalam waktu yang relatif singkat telah diambil oleh Timur Asia. Inovasi berkesinambungan tak cukup membuatnya selamat dari ledakan perubahan yang masif dan di luar dugaan itu. Disrupsi digital mengubah peta persaingan bisnis, menyebabkan sejumlah merek ternama menutup operasionalnya. Mereka yang roboh dihantam disrupsi digital antara lain Nikon, produsen kamera asal Jepang, bangkrut dan kalah bersaing. Nikon berhenti beroperasi di beberapa negara termasuk Indonesia. Di Polaroid Corporation asal Amerika Serikat bangkrut karena tergerus tren kamera digital. Olympus Corporation, produsen kamera asal Jepang, mengalami penyusutan pasar yang tajam karena evolusi smartphone. Toys R Us, toko mainan asal Amerika Serikat, bangkrut dan kalah bersaing dengan e-commerce. Lotus Department Store dan Giant Department Store, keduanya pemain retail di Indonesia
juga menutup operasinya karena bersaing dengan e-commerce. Begitu pula di Tara, toko kaset dan CD asal Indonesia, penjualannya tergerus distribusi digital. Era disrupsi juga sudah mulai memasuki pola atau sistem pengelolaan negara. Hemat saya, pengelolaan negara akan dioperasionalisasikan layaknya perusahaan yang berniaga. Dikelola dengan bisnis sistem meski tidak mengubah orientasi utama, menyejahterakan atau memakmurkan warganya. Istilahnya dalam era disrupsi ini, siapa mau berubah ia selamat, yang kekeh dengan pola lama atau konvensional kemungkinannya tak akan mampu bertahan, punah digerus zaman. Lembaga riset internasional PricewaterhouseCoopers atau PYC pada Maret 2017 lalu sudah memprediksi disrupsi akan membuat 30% pekerjaan di Inggris hilang, sementara di Amerika Serikat mencapai 38%, di Jerman 35%, dan di Jepang 21%. Meski belum diteliti secara khusus, Indonesia juga mengalami kekhawatiran yang sama. Berbagai profesi akan kehilangan relevansinya karena perubahan masyarakat yang begitu cepat. Disrupsi dunia pendidikan. Apakah disrupsi bakal memasuki dunia pendidikan? Pasti. Istilahnya disrupsi pendidikan yang merupakan konsekuensi dari muncul era revolusi industri 4.0 dengan domainnya cyber system, yaitu berbasis teknologi digital dalam proses belajar mengajar. Proses pewarisan ilmu, pengetahuan, dan kompetensi tidak harus selalu bertatap muka di kelas. Materi ajar dapat diakses peserta didik setiap saat, di mana saja, tak terbatas ruang dan waktu. Mindset belajar bukan lagi tentang proses interaksi langsung antara siswa dan guru, antara mahasiswa dan dosen, melainkan bergeser menjadi proses tunggal mencari tahu dari segala sumber.